Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Farel Asidiki, NPM 24 1137 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan topik yang berjudul norma etika hukum dalam sosiologi hukum. Di sini yang pertama ada latar belakang, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup tanpa aturan yang mengatur perilakunya. Oleh karena itu, terdapat norma dan norma etika yang berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat normal, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, moral, dan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum dan etika memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai yang dianggap baik dan benar. Namun seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial yang semakin cepat, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara hukum, etika, dan perubahan sosial agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hal tersebut. Pembahasan mengenai norma hukum dan etika dalam sosiologi hukum menjadi penting untuk dikaji guna memahami peran hukum dalam kehidupan sosial serta pengaruhnya terhadap perubahan masyarakat. Baik, di sini yang pertama ada konsep hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, budaya, serta kondisi sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial karena hukum lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian sosial atau social control, hukum juga berperan sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering. Artinya, hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik seperti menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi masyarakat. Namun keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh isi aturan itu sendiri, melainkan juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin sesuai hukum dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka semakin efektif pula hukum tersebut dalam mengatur kebijakan sosial. Oleh karena itu, sosiologi hukum memandang bahwa hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berkaitan dan saling memengaruhi. Lalu selanjutnya ada teori hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya saling memengaruhi. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan mendorong hukum untuk menyesuaikan diri, sedangkan hukum juga dapat menjadi sarana untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Beberapa ahli memberikan pandangan dan cara mereka sendiri untuk menjelaskan hubungan tersebut. Max Weber menjelaskan bahwa hukum berkembang melalui proses rasionalisasi, yaitu menjadi lebih sistematis dan tertulis untuk menciptakan kepastian hukum. Sementara itu, Emil Durkheim memandang hukum sebagai cerminan solidaritas sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Selain itu, Rochefoucauld mengemukakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Artinya, hukum tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga dapat mendorong perubahan sosial demi mencapai keadilan dan kesejahteraan.
Dari berbagai teori tersebut dapat dipahami bahwa hukum bukan hanya sesuatu hal yang statis, melainkan selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya ada hukum sebagai sarana pengatur perilaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang dapat mengatur perilaku masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Melalui berbagai peraturan, larangan, serta sanksi yang tegas, hukum mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan adanya hukum, setiap orang diharapkan dapat menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga berperan sebagai sarana edukasi sosial. Hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, dan berbagai program penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi sehingga mematuhi hukum bukan hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memahami pentingnya hukum bagi kehidupan bersama. Hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. Ketika seseorang melanggar aturan, hukum memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan keadilan sekaligus memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Namun efektivitas hukum sebagai pengatur perilaku sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, keadilan dalam penegakan hukum, serta kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila hukum ditegaskan secara adil dan konsisten, maka masyarakat akan lebih mudah memenuhi aturan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada hukum sebagai sarana pengatur perilaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang dapat mengatur perilaku masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Melalui berbagai peraturan, larangan, serta sanksi yang tegas, hukum mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan adanya hukum, setiap orang diharapkan dapat menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga berperan sebagai sarana edukasi sosial. Hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, dan berbagai program penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi sehingga mematuhi hukum bukan hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memahami pentingnya hukum bagi kehidupan bersama. Hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. Ketika seseorang melanggar aturan, hukum memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan keadilan sekaligus memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Namun efektivitas hukum sebagai pengatur perilaku sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, keadilan dalam penegakan hukum,
serta kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila hukum ditegaskan secara adil dan konsisten, maka masyarakat akan lebih mudah memenuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya ada hukum sebagai alat perubahan sosial. Selain berfungsi sebagai menjaga ketertiban, hukum juga berperan dalam mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Melalui berbagai peraturan dan kebijakan, hukum dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Contohnya dapat dilihat pada aturan di bidang pendidikan, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi yang bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Konsep ini dikenal sebagai law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurutnya, hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu yang diinginkan oleh negara dan masyarakat. Namun, keberhasilan hukum sebagai alat perubahan sosial tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga pada kesadaran dan dukungan masyarakat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat harus saling mendukung agar perubahan sosial dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada batasan penggunaan hukum. Meskipun hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan mengubah perilaku masyarakat, hukum juga memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Tidak semua masalah sosial dapat diselesaikan hanya dengan membuat peraturan. Keberhasilan hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, kondisi sosial budaya, serta konsistensi dalam penegakan hukum. Jika suatu aturan tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat, maka aturan tersebut akan sulit diterapkan secara efektif. Selain itu, perkembangan masyarakat yang sangat cepat sering kali membuat hukum tertinggal dari realitas sosial yang ada. Akibatnya, muncul kesenjangan antara hukum dengan kondisi yang dialami di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Konsep ini dikenal sebagai law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurut teori ini, hukum dapat digunakan untuk membentuk pola perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, peran hukum sebagai alat perubahan dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah seperti program wajib belajar, pelindungan hak asasi manusia, pelindungan tenaga kerja, dan serta peraturan mengenai lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat untuk mendorong masyarakat untuk menuju perubahan yang positif. Namun perubahan melalui hukum tidak dapat terjadi secara instan. Diperlukan proses sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan masyarakat agar tujuan dari aturan tersebut tercapai. Oleh karena itu, penting bagi kita dalam menjaga keberhasilan hukum sebagai alat perubahan sosial. Yang terakhir ada sosiologi hukum dan etika dalam mengatur manusia. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, sedangkan etika memberikan pedoman mengenai apa yang dianggap baik dan buruk dalam kehidupan sosial. Hukum dan etika memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan keharmonisan hukum dalam masyarakat. Perbedaannya, hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas, sedangkan etika lebih ke berhubungan dengan nilai, moral, dan kesadaran perilaku. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum dan etika saling melengkapi
Hukum mengatur perilaku masyarakat melalui aturan yang berlaku, sementara etika membantu seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan rasa tanggung jawab. Dengan adanya hukum dan etika, hubungan antar individu dalam masyarakat dapat berjalan dengan lebih tertib dan harmonis. Oleh karena itu, sosiologi hukum memandang bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sanksi, tetapi juga oleh nilai-nilai etika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dan etika memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil, tertib, dan sejahtera. Sebagai kesimpulan, hukum dan etika merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga dipahami sebagai eh, kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan moral masyarakat. Hukum memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai alat pengendalian sosial, sarana pendidikan, serta instrumen perubahan sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum dan perubahan sosial memiliki hubungan timbal balik, di mana perubahan masyarakat memengaruhi perkembangan hukum dan hukum juga dapat mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Namun, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, kesesuaian dengan nilai-nilai sosial, serta konsekuensi dalam penegakannya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hukum dan etika agar hukum dapat diterima, dipatuhi, dan berfungsi secara optimal dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.